A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Untuk itu, saudara-saudara kami, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, di mana bimbingan kerohanian mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, saudara-saudaraku, kami akan menyampaikan dengan judul penyakit. Siapapun manusia, manakala hatinya berlaku akhlak ilahiyah, maka Allah akan menuntun perilaku-perilaku guna mendeteksi manusia, di mana mendeteksi perilaku yang ada kepentingan hawa nafsu atau mana yang tidak ada kepentingan hawa nafsu. Di dalam sebuah perilaku manusia itu sebetulnya juga ada sebuah penyakit, di mana penyakit itu bukan hanya bersifat penyakit jasad jasmaniah ini, tetapi yang lebih berbahaya dan sangat membahayakan adalah penyakit kerohaniannya. Karena yang namanya penyakit itu bukan hanya menyerang jasad jasmaniah, tetapi sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan lebih berbahaya dari yang lainnya adalah sebuah penyakit dari penyakit hati. Kalau tentang urusan penyakit jasad jasmaniah itu mungkin bisa diobati dengan obat, dengan mendatangkan sebuah dokter medis, mendatangkan sebuah dokter yang mengurusin jasad jasmaniah ini. Dan itu banyak sekali. Tetapi yang namanya jika kita ini terjangkit penyakit hati, maka akan susah diobati manakala salah kita minta tolong kepada orang untuk mengobatinya. Kalau mungkin saja sebuah penyakit jasad ini mudah untuk diobati, tetapi yang susah adalah penyakitnya hati. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, karena penyakit hati ini bila tidak segera disembuhkan, maka pasti akan dibawanya sampai mati. Bahkan penyakit itu akan dibawa setelah kematian jasad jasmania ini alias meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Karena penyakit itu jika menyerang di dalam hati kita, maka hati orang tersebut akan menjadi mati, mengeras, bahkan mati, tidak bisa mengingat Tuhan. Karena yang namanya makanannya hati itu tidak sesuai dengan makanan hati.
Jika makanan itu sembrono alias ngawur yang dimakan, maka akan menimbulkan sebuah penyakit. Makanya di dalam syariat dikatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena yang namanya kebersihan itu tidak hanya dipandang dari jasa jasmaniah atau tidak hanya membersihkan lingkungan bersih dari kotoran-kotoran sampah. Tidak itu yang dipandang. Apa yang dimaksud kebersihan dari iman itu? Itu yang terpenting. Percuma saja lingkungan kita ini bersih. Percuma saja kita ini, badan kita ini bersih, yang mungkin dikatakan cantik, yang mungkin yang laki-laki dikatakan ganteng, berwibawa, dan lain-lain sebagainya itu percuma saja manakala yang dibersihkan itu hanya itu saja. Percuma. Dan yang dibersihkan rata-rata manusia ini, mereka menganggapnya yang dianggap kebersihan adalah sebagian dari iman itu, yang dianggap membersihkan lingkungan, membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat tidur. Itu diartikan seperti itu. Padahal belum benar. Yang terpenting itu bukan bersihnya lingkungan itu. Ya, itu penting, tetapi yang paling penting di atas pentingan yang lain adalah gimana caranya membersihkan penyakit hati. Dan penyakit hati inilah yang banyak menyerang saudara-saudara kita hingga melupakan ajaran keluhuran budi, hingga melupakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah untuk mengesahkan Tuhan. Dan ini kebanyakan manusia menyerang kepada seluruh umat manusia. Jangankan yang di luar muslim, yang non-muslim aja, yang dikatakan non-muslim saja, yang muslim, maksud saya yang muslim saja, itu pun masih banyak penyakitnya. Tetapi perlu hal ini jarang sekali atau mungkin tidak pernah dibahas. Jarang sekali disampaikan di tengah-tengah umat. Yang dibahas biasanya hanyalah tentang penyakit jasad jasmaniah ini saja. Dan pemerintah pun menganjurkan hanya penyakit jasad jasmaniah ini obatnya apa, hanya itu saja. Tetapi penyakit hati ini yang terpenting. Jika kita mengobati penyakit hati ini dan kita curhat sama orang lain, mungkin kepada guru kita, guru ngaji kita, dan kita keliru berguru pun bukan malah menyembuhkan penyakit, malah justru menambah penyakit. Jangan salah. Kalau penyakit badan ya bergurunya kepada di dalam syariat saja. Tetapi kalau bersentuhan dengan hati, berarti kita harus berguru dengan guru akhirat. Di mana guru akhirat itu yang menuntun hati kita untuk sampai pada Allah. Jarang sekali saudara-saudaraku guru-guru akhirat di tengah-tengah umat. Walaupun ada, mereka itu disembunyikan oleh Allah. Penyakit itu
bukan saja menyerang orang-orang awam atau golongan am, tetapi penyakit hati itu juga menyerang bagi golongan-golongan ahli ibadah. Juga menyerang terhadap perilaku-perilaku suhud, pelaku-pelaku yang sudah paham tentang hukum-hukum hakikat menuju makrifat. Ahli ibadah di dalam syariat yang mereka belum mau menerima isi Al-Qur'anul Qadim. Ahli ibadah yang kami maksud adalah mereka yang orientasinya hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawiyah atau untuk kesenangan-kesenangan ingin dimasukkan surga dan tidak mau dimasukkan di dalam neraka. Yang biasanya kita lihat seperti seolah-olah ibadahnya itu mereka tidak pernah putus-putus. Mungkin tahajudnya setiap malam, puasanya itu Senin Kemis, puasa Daud, puasa lain-lain sebagainya. Bahkan sholatnya saja sebelum adzan pun mereka sudah datang. Mungkin hajinya setiap tahun dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa di dalam hatinya masih ada penyakit. Mereka itu tidak sadar. Jangankan yang belum paham tentang hukum hakikat, sedangkan yang sudah paham tentang hukum hakikat pun mereka juga masih terjangkit penyakit. Mereka merasa bahwa yang melakukan suhud, melakukan kholwat, yang melakukan meditasi atau mungkin kesah dan lain-lain sebagainya itu, mereka merasa yang melakukan itu adalah hamba. Itulah sebuah penyakit hati yang sangat halus yang tidak disadari oleh banyak manusia. Secara syariat tidak pernah berbuat maksiat memang, tetapi hati ini masih bermaksiat terhadap Allah. Ibarat sebuah tanaman padi, tumbuh padinya itu tidak ada isinya. Walaupun lebat, walaupun mereka beribadah 1000 tahun pun tidak akan ada manfaatnya. Sebab apa ibadah itu ditolak? Ya sebab karena masih ada penyakitnya. Tetapi sudah tahu ada penyakitnya, mereka itu tenang-tenang saja dan tidak mau memperdulikannya. Seolah-olah apa yang dilakukan itu sudah benar, padahal itu belum benar. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan mereka itu telah memusuhi Allah pada hakikatnya. Tetapi mereka banyak yang tidak merasa. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati ini? Penyakit tersebut kita harus ada ilmu, amal, dan istiqomah. Melakukan pelepasan makhluk dan penetapan Allahnya yang di dalam hati. Melakukan di dalam hati. Dengan cara apa? Dengan cara memegang selalu teguh talinya Allah. Dan kita harus membawa kuncinya, yaitu dengan cara berzikir. Zikir apa yang kami sebut? Yaitu zikir sirul asror.
mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai akul basiroh, sampai dengan fana'u dzikri. Barulah kita pelan-pelan penyakit itu makin lama makin hilang, makin tidak ada penyakitnya. Caranya kita harus mau melakukan 24 jam, baik duduk, berdiri, ataupun berbaring. Untuk menyibukkan hati kita ini selalu berzikir pada Allah. Baru penyakitnya di situ sedikit demi sedikit terkikis lalu hilang. Intinya pada kesempatan kali ini, agar penyakit hati itu bisa hilang di dalam hati Anda, sudah tidak ada rasa yang melakukan itu makhluk, tetapi yang berperan di situ semua hanyalah hidup. Siapa hidup itu? Ya hidup itu yang memiliki nama Allah. Termasuk di dalam dirimu, di luar dirimu, yang meliputi seluruh alam semesta ini. Karena hidup itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Itulah saudara-saudaraku, pada hari ini kita membahas tentang penyakit. Penyakit yang paling bahaya dan sangat berbahaya adalah penyakitnya hati. Penyakit hati itu yang paling halus adalah sebuah penyakit di mana mereka masih merasa makhluk ini yang bisa segala-galanya. Dan untuk bisa menyembuhkan, ya harus bisa melepaskan rasa kemakhlukan itu dan penetapan yang bisa berperan, yang segala-galanya hanyalah hidup, di mana hidup itu yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.